Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Bimbel Pretest PPG. Ini adalah bagian yang keempat spesial dari Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Langsung kita masuk ke latihan soalnya. Di soal yang pertama, ini tentang kesulitan belajar anak. Bu Ani adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut dengan apa? A. Diskalkulia, B. Disleksia, Dysgraphia, Auditory and Visual Processing Disorder, atau E. Nonverbal Learning Disability. Kalau kita lihat di sini adalah anak tersebut mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan, kemudian kesulitan dalam mengubahnya menjadi huruf ataupun menjadi kalimat. Sebelum kita pahami ini, kita artikan dulu apa sih diskalkulia ini. Diskalkulia di sini berhubungan dengan matematik ya. Kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika secara dasar. Secara disleksia, di sini adalah kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata tersebut menjadi huruf. Oke, bisa dipahami sekarang ya. Kalau dysgraphia, grafis. Kalau tadi adalah A itu kalkulasi, disleksia, dysgraphia, grafis. Di sini adalah kesulitan dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat secara lengkap. Auditory and Visual Processing Disorder di sini adalah sebuah gangguan sensorik yang bisa mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian non-verbal learning disability di sini adalah sebuah kondisi yang merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan, visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Jadi jika dilihat dari kelima definisi ini, di soal yang pertama di sini adalah lebih ke gangguan atau kesulitan belajar yang disebut dengan disleksia. Seperti itu. Bisa dipahami ya sekarang ya. Kita uji lagi pengetahuan kita mengenai kelima istilah ini di soal berikutnya. Kita masuk sekarang di soal nomor 2. Bu Andin adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis, meskipun sudah diminta menulis. Setelah didiagnosa, ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Kesulitan belajar ini disebut, pilihan jawabannya sama seperti pilihan jawaban sebelumnya. Kalau kita lihat di sini adalah gangguannya adalah tentang menulisnya ya. Jadi gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Kita ulang lagi tadi diskalkulia berhubungan dengan matematik ya. Kesulitan memecahkan soal matematika, kemudian kesulitan dalam menangkap konsep-konsep matematika dasar. Sementara tadi disleksia di sini adalah kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Sementara dysgraphia ini yang merangkai. Kesulitan dalam menulis, baik itu merangkai huruf dalam kata maupun membuat kalimat lengkap. Nah, berarti sudah terlihat jawabannya ya. Auditory and Visual Processing Disorder di sini gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis maupun bahasa lisan. Kemudian non-verbal learning disability di sini tidak mampunya anak menggunakan aspek intuitif, pengaturan visual maupun pengolahan fungsi saat belajar. Jadi jelas di soal ini adalah dysgraphia karena definisinya adalah dysgraphia ini adalah kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata maupun dalam membuat kalimat secara lengkap. Seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 2. Tetap sama. Ini ada sebuah kasus termasuk kesulitan belajar seperti apa gitu kan. Pak Beni adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung.
Bahkan hampir sama sekali tidak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami oleh dua peserta didik dari Pak Ben ini sering disebut dengan pilihan jawabannya sama dengan soal sebelumnya, tapi sudah bisa kita tebak. Yang kesulitan dalam bidang mapel matematika, kemudian ada konsep-konsep matematika dasar, tentu lebih ke diskalkulia, karena kesulitan dari diskalkulia ini adalah kesulitan anak dalam memahami atau memecahkan soal matematika, kemudian kesulitan menangkap konsep-konsep matematika secara dasar. Sama konsepnya seperti tadi, yang sampai dengan pilihan jawaban E. Kita buat memang seperti itu untuk pengulangan-pengulangan. Yang penting teman-teman bisa memahami apa sih diskalkulia, disleksia, dysgraphia, auditory and visual processing disorder, atau nonverbal learning disability. Kita lanjut di soal berikutnya nomor 4 ya. Kita perhatikan di soal nomor 4, berbeda sekarang gaya soalnya. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani ya. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia. Harus tahu dulu tadi, masih ingat definisi dari disleksia tadi, gangguan disleksia. A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. B. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. C. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Sementara pilihan jawaban yang D, berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret. Atau yang E, belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Apa yang harus dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang mengalami disleksia? Tentu kita pahami dulu disleksia di sini. Saya ulangi lagi, disleksia adalah kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan di situ, kemudian sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Sehingga hal-hal yang harus dilakukan oleh guru untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan disleksia ini, yang pertama harus melakukan latihan secara rutin. Latihannya tentu latihan membaca. Melakukan latihan membaca secara rutin. Kemudian membuat pelajaran itu lebih menarik. Kemudian yang ketiga, menyanyikan lagu, kemudian menempel poster abjad angka. Yang keempat, bisa memberikan anak untuk sekedar waktu untuk beristirahat. Jadi dilihat dari poin ini, tentu jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Dengan menyanyikan lagu, kemudian menempelkan poster abjad angka. Ya, seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya, di soal nomor 5 ya. Permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca. Kecuali ya. A. Bermain kata. Membaca buku bersama, menyajikan gambar huruf pada kata, menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok, atau E. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Bagaimanakah permainan yang tepat, yang baik di sini yang digunakan untuk mengatasi kesulitan membaca? Di sini adalah kecuali, maka yang tidak sesuai. Membaca tadi, kesulitan membaca itu disleksia, yaitu kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Metode yang digunakan untuk menangani kasus disleksia di sini, kita bisa menggunakan permainan kata, bermain kata. Kita bisa mengajak si kecil anak peserta didik untuk bermain kata yang berhubungan satu sama lain. Kita awali dengan pemilihan kata-kata yang mudah diucapkan, kemudian bisa dikombinasikan dengan aktivitas lain, misalnya dengan cara menuliskan di pasir, di kertas maupun di tempat yang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa mencari gambar ya, mencari gambar kemudian susun menjadi huruf balok. Contoh, misalnya anak diminta untuk menemukan gambar gajah, lalu dilanjutkan dengan menyusun huruf-huruf pembentuk dari kata gajah tersebut dengan menggunakan huruf balok. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi disleksia ini. Sementara yang ketiga, membaca buku bersama. Tentu di sini anak dengan disleksia di sini tidak menyukai kegiatan membaca. Oleh karena itu kita ajak anak untuk membaca bacaan yang ia sukai secara bersama-sama.
Kita lihat dari pilihan jawaban ini yang tidak sesuai adalah yang di pilihan jawaban yang E. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Menjiplak berarti di sini lebih ke arah menulisnya, gitu ya. Jadi seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 6 ya. Gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasanya disebut gangguan A, B, C, D, dan E. Oke, di sini adalah kesulitan penguasaan gerak otot secara menulis saat menulis. Kita pahami dulu tentang disgrafia tadi, yaitu kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Di sini disgrafia bisa disebabkan oleh masalah pada sistem saraf yang bisa berimbas kepada motorik halus yang dibutuhkan untuk menulis. Nah, penderita disgrafia sering salah saat mengeja kata saat menulis dengan tangan. Bentuk tulisannya juga sering tidak jelas. Kemudian tulisan yang sama bisa berbentuk tidak konsisten. Jadi gangguan neurologis ini yang menghambat saat menulis di sini adalah disgrafia. Pilihan jawaban yang C. Selanjutnya kita masuk di soal berikutnya nomor 7 ya. Kita ingat ada linknya untuk teman-teman semua yang ingin belajar simulasinya. Klik aja di kolom deskripsi, sudah kita sediakan linknya, tinggal latihan soalnya, silahkan diikuti. Passwordnya Klub Matematika, huruf kecil semua tanpa spasi ya. Pak Denny memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yaitu Anto. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, huruf yang sama seringkali ditulis dengan bentuk yang berubah-ubah. Yang kedua, mencampurkan pemakaian huruf besar dan huruf kecil. Yang ketiga, bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional. Yang keempat, kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas. Yang kelima, tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Denny menghadapi peserta didik yang seperti ini seperti apa? Pilihan A, meningkatkan frekuensi membaca rutin. B, melatih siswa dengan permainan angka menggunakan media gadget. C, melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. C, menggambar huruf balok pada poster sederhana. Atau E, melatih anak dengan bermain tebak kata. Identifikasinya ada 5 seperti itu. Langkah yang tepat yang dilakukan oleh Pak Denny seperti apa? Kita bahas saja. Di sini ciri-ciri yang 5 hasil identifikasi 5 poin tadi itu merupakan ciri dari gangguan disgrafia. Sehingga hal yang dapat dilakukan yaitu dengan melatih menggunakan pensil atau memegang pensil maupun pulpen dengan benar. Yang kedua, bisa dengan cara menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus. Yang ketiga, bisa menggunakan metode menulis huruf balok. Yang keempat, menggunakan metode menulis bersambung. Jika kita kembalikan di soal nomor 7 tadi, maka yang paling tepat di sini adalah melatih siswa dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. Pilihan jawaban yang C. Lanjut kita di latihan soal berikutnya, latihan pretest PPG 2022 bersama Klub Matematika di soal nomor 8. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, peserta didik dilatih memegang pensil atau pulpen dengan benar. 2. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. 3. Peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. 4. Latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring, dan mendatar. 5. Mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. 6. Menjiplak tulisan cetak tipis. 7. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis adalah pilihannya A sampai dengan E. Urutan langkahnya seperti apa? Tentu langkahnya ya pegang pensil dulu yang benar kan gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita akan berikan informasi seperti ini.
Berikut adalah langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis. Yang pertama tentu bagaimana cara pegang pensil atau bolpen yang benar dulu. Langkah yang kedua, kita latih untuk mencoret bebas. Garis tegak, miring, mendatar. Langkah yang ketiga, menjiplak tulisan cetak tipis. Kemudian levelnya semakin meningkat terus. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. Kemudian langkah selanjutnya, diberikan lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. Sementara berikutnya adalah setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Baru menelusuri manakah huruf utama dan manakah yang termasuk garis sambung. Jika kita kembali di nomor 8 tadi, berarti langkah-langkah yang tepat di sini adalah pilihan jawaban yang B. 1, 4, 6, 2, 3, 7, 5. Pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di latihan berikutnya nomor 9. Penyebab diskalkulia adalah kecuali. Oke. A. Kelemahan pada proses penglihatan. B. Bermasalah dalam hal menurut informasi. Kesulitan membaca kode-kode angka. Kesulitan mengingat kembali secara detail. Kesulitan dalam menulis angka atau trauma dengan pelajaran berhitung. Penyebab diskalkulia. Di sini kalau kita lihat di pilihan jawaban yang D, kesulitan dalam menulis angka itu menuliskan. Berarti di situ kesulitannya dalam kategori disgrafia, bukan diskalkulia. Nah, disgrafia masih ingat ya? Disgrafia itu kan menulis baik berupa merangkai kata, kesulitan itu ya, maupun membuat kalimat secara lengkap. Sementara yang diskalkulia di sini adalah kondisi di mana anak itu mengalami kesulitan memecahkan soal matematik. Apalagi yang matematik yang rumit, yang konsep dasar saja sudah susah. Nah, kalau lihat di sini berarti yang kecualinya di sini adalah di pilihan jawaban yang D, karena termasuk disgrafia seperti itu. Next, soal nomor 10 ya. Yang harus dilakukan guru dalam membuat pembelajaran untuk peserta didik yang mengalami kesulitan menghitung atau diskalkulia adalah A. Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Misal, berapa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyak seragam yang digunakan untuk seminggu, atau berapa sepatu yang akan dipakai anak untuk bepergian gitu ya. Yang B, metode menulis bersambung dengan cara setiap kata ditulis dengan huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Kalau yang C, menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. Anak kemudian diberi lembar yang berisikan huruf untuk ditulis ulang atau dijiplak yang secara berurutan. Ketebalan dari huruf yang harus dijiplak dikurangi lalu berubah menjadi titik-titik. Sementara yang D, anak bisa mengajak peserta didik bermain kata yang berhubungan satu sama lain. Bisa mengawali dengan pemilihan kata yang mudah diucapkan, kemudian dikombinasikan dengan aktivitas lain, misalnya dengan menulis di pasir, di kertas maupun di tempat yang lain. Yang E, mencari gambar dan susun dengan huruf balok. Kemudian siswa diminta untuk menemukan gambar gajah, lalu dilanjutkan dengan menyusun huruf-huruf pembentuk kata gajah dengan huruf balok. Di sini yang ditanyakan adalah jika anak mengalami kesulitan menghitung atau diskalkulia, tentu jelas di sini. Kalau kita cermati ada beberapa langkah untuk melatih yang gangguan diskalkulia. Yang pertama, bisa melatih ingatan dengan sering menyanyikan angka-angka. Kemudian bisa menuangkan konsep matematika yang secara tertulis ya di atas kertas agar siswa ini mudah melihatnya. Yang ketiga, bisa kita memvisualisasikan konsep matematika yang sulit dimengerti melalui gambar-gambar. Yang keempat, kita bisa mempraktekkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tentang jumlah piring yang dipakai dalam sebuah rumah keluarga. Bisa tentang seragam dalam satu minggu dipakai itu berapa jumlahnya ya, macam-macam. Jadi menghubungkan matematik dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita cermati kesulitan menghitung atau diskalkulia di sini tentu kita atasi dengan menghubungkan materi dengan kehidupan real anak ya, yang sehari-hari berinteraksinya gitu ya. Pilihan jawaban yang A.
Oke, seperti itu ya 10 soal dari kami Klub Matematika untuk latihan pretest PPG bagian yang keempat. Tunggu bagian selanjutnya terus ya. Kita update setiap hari untuk persiapan teman-teman dalam menghadapi tes PPG. Kemudian kita juga sediakan link simulasinya di kolom deskripsi. Tinggal klik saja passwordnya Klub Matematika huruf kecil semua tanpa spasi ya. Jangan lupa berikan like, kemudian subscribe. Silahkan dibagikan video ini kepada orang lain yang mungkin membutuhkan video tentang pretest PPG ini. Semoga bermanfaat dan selalu tonton kami, Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Terima kasih.